Baik kok, saya ini mesti request request itu ya kok untuk apa? Untuk screen ya. Udah. Iya. Lukas sudah itu belum? Belum ya? Apa? Udah. Oh, kalau Udah sudah ada. tuh. Udah. Ini udah terlihat ya. Bentar. Ini. Oke, udah terlihat ini screennya ya. Baik, izin untuk berbagi mengenai apa hari ini mengenai sharing ya berdasarkan apa yang saya pernah alami beberapa waktu ini ya teman-teman semua. Saya coba untuk berbagi apa yang menjadi bagian Tuhan melakukan melakukan apa melakukan banyak hal dalam hidup saya. Ya ini saya hari ini temanya tentang salah parkir. Ya ini sih memang tema yang saya alami ya beberapa waktu ini. Saya coba untuk men-sharingkan aja dan ya semoga sih bisa eh, menjadi berkat ya memahami ini gitu. Ya kemarin sempat ngobrol juga mengenai salah parkir sama pastor. Tapi saya coba untuk renungin salah parkir ini ternyata memang bagian dari hidup saya yang salah gitu waktu itu. Oke, baik, saya mulai untuk menyampaikan sharingnya. Nah, firman Tuhan kita buka di dalam Kejadian 4 ayat 7. Ini firman Tuhannya adalah eh, kamu akan diterima jika kamu melakukan apa yang benar. Tetapi jika kamu menolak melakukan apa yang benar, maka waspadalah. Dosa sedang mengintai di pintu, ingin sekali mengendalikanmu, tetapi kamu harus menaklukkannya dan menjadi tuannya. Pada basicnya sih kita memang Tuhan selalu punya rencana dalam hidup kita. Kita mungkin eh, dalam jalan yang lurus ya. Rencana Tuhan adalah ya mungkin ya di jalan kita, dalam jalan hidup kita ya semua indah lah ya. Jalan tanpa hambatan, jalan tanpa lobang, jalan tanpa macet. Nah, inilah hidup kita menurut saya. Jadi, waktu kita view, kita lihat dalam kita nyupir dalam hidup kita yang kita lihat adalah ya pengennya sih semua baik-baik aja gitu ya. Makanya ya dalam firman Tuhan ini ya kita sebenarnya sudah diingatkan gitu untuk ya hati-hati gitu. Karena waktu kita melakukan apa yang salah ya dosa sudah bersiap di pintu gitu. Intinya ingin menghancurkan hidup kita gitu. Nah, ini saya lanjut ke satu screen kemudian ya ini mungkin ini ada satu gambaran kita yang melihat mobil salah parkir. Ya, mungkin banyak dari kita yang melihat ini kenapa orang salah parkir gitu. Ya kita bisa melihat dari dua sisi sih sebenarnya. Yang sisi yang pertama dari sisi orang yang melihat ya. Ya ini orang bisa salah parkir ya ada beberapa hal. Nah ini yang kalau kita sebagai seorang yang melihat gitu ya kadang-kadang kita emosi juga gitu ya apalagi kita mau parkir ini nggak bisa gitu karena dia udah ngambil dua tempat, dua space parkiran gitu. Ya mungkin kalau kita lihatnya mungkin ini orang orang sombong ya, orang terlalu arogan gitu, punya mobil parkir sembarangan gitu. Ya atau memang mungkin kita kadang-kadang ngatain ya orang ini goblok banget gitu. Lu bisa parkir nggak sih? Ya lu punya mobil mewah tapi lu nggak bisa parkir gitu. Ya atau juga memang sengaja ada kita berpikir ini orang tukang pamer. Ya dia pengen pamer aja atau emang orang nggak tahu aturan. Ya bahkan bisa juga kita bilangnya orang-orang sok kaya lah atau orang yang biasa ya ngambil hak orang. Yang paling ngeri juga kadang-kadang orang ini selalu sok benar gitu. Itu kan pandangan-pandangan dunia ya mengenai orang salah parkir ya. Ya memang itu juga terjadi sih dalam hari-hari kita. Kita melihat ada aja yang bikin emosi kita di jalan gitu ya. Kita mau parkir, orang salah parkir gitu. Ya, kita lanjut. Nah, tapi memang kita nggak pernah tahu gitu ya. Kejadian awalnya orang bisa salah parkir ya teman-teman.
Jadi pasti ada awal ceritanya memang orang salah parkir. Ya memang dibalik tadi memang ada orang yang sengaja salah parkir, tapi juga ada orang yang memang salah parkir itu memang posisi awal dia mau parkir itu memang ada sesuatu. Nah ini yang saya dapatkan sih beberapa waktu terakhir, beberapa bulan inilah ya. Suatu ketika ya atasan saya yang baru ini datang ngobrol, terus dia cuma bilang, saya Pak Irfan harus ngerti ya, kita harus tahu orang itu dari sisi yang baik. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu orang itu bisa salah parkir. Nah, saya dapat itu pertama kali dari kepala cabang saya ingat. Makanya saya menjadi rema saya untuk saya menjadi pemikiran saya tentang hidup saya gitu. Makanya saya sampaikan hari ini. Nah, makanya mobil itu ibarat hidup kita, sopir pikiran kita. Nah, ini satu gambaran tadi, di mana waktu awal kita ngejudge orang salah parkir, ternyata sebelum dia parkir, memang di situ udah ada halangan-halangan yang membuat dia parkir. Ya, kalau teman-teman lihat ya ternyata ada gerobak di situ kan. Dan ternyata ada motor juga yang parkir sembarangan gitu. Akhirnya dia harus berparkir nyerong, tidak sesuai dengan garis. Ya kadang-kadang dalam hidup memang begitu. Ya kita harus melakukan itu. Makanya share berikutnya adalah ya kita bisa lihat tadi ya awal orang bisa salah parkir. Ya memang itu kesalahan kita udah pasti sih. Tapi kita juga mesti lihat. Yang pertama, kenapa kita bisa salah parkir? Yang pasti ya satu, kalau menurut saya ya ini eh, renungan saya sendiri ya teman-teman. Jadi apa yang saya alami ya saya coba sampaikan aja gitu. Yang pertama ya karena ambisi gitu. Salah parkir kita itu ya mungkin karena ego. Ya ambisi ego ini kan sama ya. Ya karena kalau saya kan kemarin pengen bangun rumah besar, pengen punya rumah yang bagus gitu. Ternyata itu bagian dari ambisi saya gitu, ego saya. Walaupun memang tujuannya baik, tapi kan itu ya ujungnya juga nggak baik juga. Sampai hari ini kan memang harus harus fight ya, ya dengan kondisi suffer banget ya sampai hari ini. Yang kedua ya kadang-kadang ya orang tergesa-gesa gitu, ya mengambil keputusan. Jadi waktu dia salah parkir itu ya karena dia buru-buru, ya dia harus cepet-cepet tanpa dia berpikir panjang, akhirnya dia salah parkir. Kemudian yang ketiga juga bisa jadi dia mengikuti nasihat orang yang salah menurut saya. Ya kadang temen juga banyak juga yang apa seolah-olah baik tapi nggak baik juga sih. Ya contohnya yang kemarin ya kita bahas mengenai utang ya, bertinggi-tinggian limit gitu ya kartu kredit itu kan. Tapi ada juga kemarin ya atasan saya juga sih kemarin bilang ya ayo lalu bangun rumah lah, lu harus punya 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 impian lah. Ya dari sekarang ya mulai lah. Nah akhirnya salah juga saya mengikuti orang yang salah sebenarnya. Ya karena itu kan tujuannya adalah ya sebenarnya bentuknya cambukan untuk lari gitu. Tapi padahal kan seolah-olah baik tapi ujung-ujungnya kan nggak baik juga akhirnya sampai hari ini. Yang ketiga orang salah parkir mungkin karena kecewa ya teman-teman ya. Yang nggak pernah tahu orang bisa kecewa dari keluarga. Orang salah parkir itu bisa pelampiasan kekecewaan dari broken home, dari hubungan yang retak. Ada banyak lah kondisi itu. Ya banyak orang eh, kecewa dalam hidup. Banyak orang merasa tidak diterima, masa orang putus asa, itu bagian dari orang bisa salah parkir gitu. Kemudian yang kelima ya, menurut saya orang bisa salah parkir karena terlibat keadaan. Waktu orang sakit, ya bisa juga dia salah parkir. Dia karena sakit yang parah gitu kan ya, akhirnya terhimpit dalam keadaan ini, membuat dia salah parkir. Ya kita bisa lihat ya di teman-teman yang lain di dalam VMP ini ya banyak kesaksian orang sakit, akhirnya dia mesti utang, ya dia mesti ya sampai jual jual semuanya gitu harta bendanya itu menurut saya itu salah parkir juga terhimpit keadaan gitu. Ya kita lanjut. Nah ini sorry, ini ada dua sikap hati kita sebenarnya sih berdasarkan apa yang saya alami. Ya kita mau ngapain ya, tapi ada dua pilihan kita. Gampang pilihan kita sih yang pertama ya kita masih mau mengeraskan hati
Itu ada di Bilangan 32:13. Itu firman Tuhannya adalah, maka bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Ini kan ngeri ya teman-teman. Yang pertama mau sampai kapan gitu? Kita udah situasi terburuk, salah parkir, kita udah salah melangkah, kita salah menentukan arah, kemudian ya kita masih ngerasin hati. Akhirnya apa? Ini kan 40 tahun nih. Ya ini masalahnya ini yang disebut mungkin ya menurut menurut saya ini yang menurut saya panjang apa lama apa cepatnya dari apa yang kita alami yang akan kita rasakan sih nanti kita lihat mukjizatnya kapan gitu dari sini. Jadi kalau kita masih keras hati menurut saya ya ya nggak akan terjadi karena ternyata waktu firman Tuhan kemarin juga waktu saya lihat Pastor Doni sampaikan ternyata Tuhan tuh butuhnya hati bukan mukjizat 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 tuh gampang bagi Tuhan makanya saya pikir itu penting ya kemarin Pastor Doni itu bicara tentang hati. Jadi kalau yang mudah bagi Tuhan adalah yang mujizat gitu. Ya bagi Tuhan mujizat tinggal Tuhan bicara terjadi ya. Tapi kan kalau hati, walaupun Tuhan bicara aja kemarin, Petrus aja masih nggak percaya, masih nggak ngerti. Itu yang pertama sih. Jadi ya kalau kita mau ambil langkah apa nih? Yang pertama ya, kalau kita tetap keras hati ya susah. Nah, mungkin kita jadi Kristen ya, ya saya juga dari lahir Kristen sih. Ya terus punya orang tua, bahkan punya engkong itu pendeta gitu dari kecil hidup Kristen terus ya sempat dulu punya cita-cita jadi pendeta ya tapi ternyata ya itu bukannya jaminan kita mengerti Tuhan gitu bukan jaminan kita untuk tahu kehendak Tuhan ya sampai akhirnya ya sampai hari ini kan ya ternyata hati saya masih keras gitu nah ini membuat saya berputar-putar dalam dalam kondisi di mana saya harus menghadapi berbagai macam padang gurun ya termasuk sampai hari inilah ya walaupun ya proses Tuhan ya pasti nanti ada pemulihan. Itu yang pertama mengenai mengeraskan hati. Yang kedua itu ya balik arah kepada Tuhan. Ayatnya di 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan murka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini yang kedua sih menurut saya ya balik kepada Tuhan gitu. Ya ini yang saya alami. Ya tadi pilihan pertama atau kedua. Ya kalau pilihan kedua ya ikutin aja gitu kan ya. Memang Tuhan mau mengasih apa memberikan kita juga menjadi serupa dengan gambarnya. Ya berarti kan kita sedang di reparasi hati ya. Jadi kita sedang dipulihkan. Ya, walaupun yang waktu yang kedua ini saya baru mengerti kan setelah saya mengambil langkah yang kedua ini. Ikut di WMP itu saya ingat tanggal 11 Maret itu kalau nggak salah itu. Di hari Selasa kalau nggak salah saya ikut. Ya itu kan langkah ya. Walaupun saya nggak tahu waktu itu saya masih mencari gimana sih cari komunitas nih bingung juga. Ya karena di dalam gereja lokal sendiri juga saya merasa nggak dapat apa-apa gitu. Nah, puji Tuhan ya Randy dipakai Tuhan untuk kasih saya info mengenai ini gitu. Ya, jadi dari tanggal 11 sampai hari ini ya puji Tuhan saya coba ikutin aja deh. Saya bilang ya udahlah saya coba pengen 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 berubah. Apa yang salah? Masa sih saya nggak apa nggak dapat sesuatu. Ya makanya ini menurut saya paling yang penting adalah ya balik arah kepada Tuhan. Ya puji Tuhan di dalam langkah ini sampai hari ini banyak banyak apanya banyak hal yang saya alami khususnya di dalam hati ya teman-teman. Memang tujuan Tuhan adalah memberikan kita juga nanti pemulihan ujungnya di situ. Tapi semua proses nggak gampang sih.
Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, sekarang Agustus, ya kurang lebih 5 bulan. Masuk di baraknya Doni, baraknya Pak Doni gitu kan, baraknya Pak Pak siapa Pak Yosep gitu. Tapi bagi saya penting. Kenapa? Karena saya mulai melihat gitu. Nah di bulan ke Juli ini mulai Tuhan mulai pulihin. Jadi saya cerita kemarin dari mulai yang namanya granit itu langkah awal ya. Mereka Tuhan mulai pulihin step by stepnya gitu. Ya tapi memang prosesnya ya harus dijalani. Ya tapi kan mesti komitmen di situ. Kita nggak pernah ngerti gitu, mesti gimana nanti Tuhan mau mau apa mau buka jalannya. Tapi kan ya udahlah jalanin semua. Hati mulai 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 apa? Mulai Tuhan bersihin. Tuhan mulai kasih kita kesetiaan. Yaitu mulai dipaksa baca firman. Dari mulai dipaksa, kemudian terbiasa, akhirnya menikmati kan tiap hari club. Nah ini. Nah, apa sih yang mesti kita lakukan saat kita balik arah? Ini nextnya adalah ya ini yang saya lakukan adalah kemarin ada manfaat ya, ada manfaat baca firman. Ini saya dapat artikel dari seorang hamba Tuhan. Ini bagus sekali ya. Ini ada satu penelitian di mana di Center of Bible Engagement ini. Ini kalau dia baca Alkitab 1 minggu aja empat hari, sorry. Jadi ada beberapa manfaat gitu yang sudah disurvei sama eh, Center of Bible ini ya, teman-teman ya. Ternyata waktu kita mulai baca Alkitab ya, itu ada poin-poin yang terjadi yang mungkin kita nggak sadar kita alami. Kayak ini, sorry sorry, bentar. Ya satu merasa kesepian turun, emosi yang meledak, masalah kemarahan turun 30%, kepahitan dalam hubungan, pernikahan orang tua anak turun 40%, ketergantungan alkohol turun. Ini bagus sekali ya, stagnasi rohani turun 60%, seks di luar nikah turun 68%, nonton pornografi turun 61%. Terus apalagi berbagi iman meningkat 200%, memuridkan orang lain meningkat 230%, menyimpan firman Tuhan di hati meningkat 407%. Ternyata apa yang sudah terjadi ya saat ini yang dibikin sama sistem oleh VCA ini bagus ya mengenai V Club. Jadi itu ada manfaatnya di situ. Jadi bukannya main-main V Club ini menurut saya. Ya puji Tuhan lah apa kita ikutin V Club ini secara nggak langsung kita pulih gitu. Nah tadi ada poin-poinnya nanti poin-poin ini ya mungkin akan saya share juga ya teman-teman ya mengenai poin-poin manfaatnya. Ini cuma 4 hari gitu ya. Kalau kita tiap hari berarti kan dampak pasti lebih gede dari ini gitu menurut saya. Oke, next. Ini fokusnya kita di akhirnya dari kita salah parkir sebenarnya adalah di Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan rancanganmu bukanlah jalanku. Sekian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Jadi waktu kita salah, kesalahan kita itu tidaklah permanen. Ini ada sedikit quote ya, saya juga ambil dari satu artikel ya. Ini bagus juga menurut saya. Terjatuh dalam kesalahan itu wajar. Yang terpenting adalah bagaimana respon kita setelahnya. Meskipun kita merasa hancur dan kacau, kita selalu bisa berpaling kepada satu pribadi yang memegang hidup kita di dalam kasihnya. Jadi menurut saya ya eh, yang namanya kondisi salah ya, memang salah kita sudah salah parkir, itu sih sudah yang lalu itu. Itu kaca spion aja ya buat kita. Tapi di depan saat kita salah parkir justru itu awal langkah hidup kita gitu. Waktu kita merespon yang baik kepada Tuhan. Karena ternyata yang Pastor Doni pernah bilang ya, manusia itu ada 2 waktu yang penting itu. Yang pertama waktu dia kembali menyerahkan hati kepada Tuhan. Yang kedua saat dia mati gitu. Saat dia meninggal kembali ke Tuhan. Nah, yang pertama ini bisa kapan aja sih. Kadang bisa berkali-kali gitu yang pertama. Di mana kita
berkomit untuk menyerahkan hati. Yang penting kita mau kembali gitu. Karena menurut saya nggak ada manusia sempurna. Hari ini kita bertobat, besok juga bisa berbuat salah lagi. Tapi harus ada hari itu terus dalam hidup kita di mana kita harus tetap bertobat. Karena ujungnya adalah di hari terakhir kita. Nah, makanya 2 hari ini yang penting. Betul itu menurut saya sih. Jadi jangan sampai hari pertama ini kita lupa. Sampai akhirnya hari terakhir kita, ya banyak hari yang terakhir yang tragis ya saya lihat. Ya kita lihat banyak orang bunuh diri juga hari-hari ini. Saya kemarin lihat banyak tuh di berita-berita tentang orang bunuh diri. Nah, jangan sampai hari yang kedua itulah hari yang paling penting sebenarnya. Walaupun ada 2 hari inilah. Makanya kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan Tuhan untuk terus kita bisa berubah, untuk terus kita untuk memperbaiki parkir kita, ya ya harusnya kita eh, apa mengambil kesempatan ini gitu. Ya karena kesempatan saya nggak tahu ya bisa datang lagi atau enggak. Ya paling itu ya mengenai salah parkir. Ada sedikit kesaksian ya teman-teman sebelum saya tutup ya. Jadi di Tuhan mulai pulihin, Tuhan kasih kasih apa? Kasih mulai berkasih jalan itu di bulan Juli awal ya. Itu memang di hari eh, tak di bulan saya ulang tahun. Ya itulah Tuhan, mujizat Tuhan. Tiba-tiba saya ganti kepala cabang. Saya sering sampaikan kan di sini ya. Saya sering cerita, apalagi Pak Lukas tahu ya. Ya pusing banget kepala cabang ini saya untuk keluarnya saya susah gitu. Sabtu tuh untuk ketemu, makanya waktu itu kalau ada acara-acara di dalam eh, apa teman-teman di sini ketemu, saya nggak bisa tuh acara-acara itu susah untuk ketemu. Tapi puji Tuhan ya datang Tuhan kirim orang ya kepala cabang, bukan orang baik, bukan orang Kristen sih. Tapi bagi saya Tuhan bisa pakai siapa aja ya. Nah, makanya eh, pendeta dipakai Tuhan betul gitu. Tapi ternyata juga ada orang jahat dipakai Tuhan. Ya, ya keledai juga dipakai Tuhan gitu untuk memulihkan hidup kita, untuk memberikan message kepada kita. Jadi bagi saya Tuhan tuh ajaib ya. Nggak bisa bilang juga menurut saya, ya memang pendeta itu hamba Tuhan. Tapi yang dipakai Tuhan banyak menurut saya. Ya salah satu mungkin yang saya lihat ya, saya dapat seorang pemimpin walaupun ya dilihat pemimpin saya ini eh, kepala cabang sini istrinya 3 gitu. Tapi dia lebih manusiawi gitu. Dia memberikan banyak hal ya. Menurut saya ini orang lebih manusiawi, lebih lebih malaikat daripada iblis gitu. Karena sebelumnya itu hamba Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan sebelumnya kepala cabang saya sebelum itu hamba Tuhan. Wah begitu aktif di gereja, tapi begitu luar biasa. Intinya apa ya? Tidak menjadi berkat gitu. Sampai hari ini saya sampai dikasih mobil teskar, sampai banyak saya lihat mukjizat Tuhan terjadi. Tuhan Tuhan buka melalui orang ini gitu. Nextnya adalah terakhir, there is no competition because nobody can gitu. Jadi nobody can be me ya teman-teman. Jadi tidak ada eh, pertandingan dalam hidup kita menurut saya. Jadi masing-masing nggak bisa ngejudge satu sama lain ya. Saya pengen mau jadi dia, dia jadi saya nggak bisa gitu. Jadi teman-teman ya masing-masing ya harus apa ya harus fight dengan apa yang udah ada di depan kita, apa yang ada pada kita. Jadi setiap kita unik di mata Tuhan. Makanya walaupun waktu itu ya pernah saya dengar khotbahnya siapa ya waktu itu saya lupa. Walaupun waktu itu cuma ada satu orang di dunia ini, Tuhan juga pasti tetap dia mengorbankan anaknya gitu untuk menyelamatkan manusia itu. Makanya tidak ada yang sama gitu satu sama lain sama kita. Jadi semua kita adalah pemenang. Bagi Tuhan semua kita adalah pemenang. Ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa bertukar gitu ya. Enaknya jadi Kosimon gitu ya. Enaknya jadi Palukas gitu. Nggak bisa bertukar gitu. Karena masing-masing ya punya perjuangannya masing-masing. Yang penting saat ini kita salah parkir, kita kembali ya teman-teman. Yang pertama, mau sampai kapan kita terus berputar dalam satu keras hati, yang kedua tadi kita kembali cepat kepada Tuhan, kembali mengerti, pulihin hati, sampai akhirnya kita dipulihin sama Tuhan. Itu aja sharing saya. Ya, teman-teman terima kasih.
Tuhan memberkati. Terima kasih Ko Simon. Ya, thank you, bro, untuk firman Tutup Tuhannya. doa dulu kali, tutup doa. Ya, yuk. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sedang Kau berikan. Kami belajar tentang firman-Mu pada pagi hari ini untuk kami memiliki hati yang baik di hadapan Engkau. Sebentar kami mau sharing tentang firman-Mu, biar Engkau juga ajar kami satu persatu untuk kami boleh menerima apa yang tadi firman Tuhan berikan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Men, udah saya stop Ya, share. salah parkir ya. Tentang salah parkir nih. Banyak ya depan kita emang salah parkir dulu. Pasti orang banyak semua lah. Semua kita pasti salah parkir semuanya ya. Gitu. Jadi kalau saya melihat salah parkirnya dari awal tentang integritas seseorang. Ngelihat nih. Mungkin mobil tersebut sudah tahu ada gerobak dan ada motor gitu. Tapi dia padahal rule yang benarnya itu adalah line putihnya yang benar, ya kan? Tapi dia langgar, gitu kan? Kenapa dia langgar? Satu, ya dia nggak punya integritas, gitu kan? Kedua, dia nggak mau helpful, dia nggak mau ringan tangan untuk membantu, nggak mau membantu meringankan, gitu, membantu. Dubbing nih, kas, dubbing kas. Ya, thank you kas. Jadi kalau saya lihat, kalau misalkan kita benar mau aja sedikit membantu, sedikit memberi bantuan, artinya memberi gitu. Kita bisa memberikan bantuan dengan benerin aja sedikit itu si gerobak dibetulin aja, masukin ke pinggir atau kemana kek. Toh itu nggak berat kalau menurut saya, itu kan. Begitu pula dengan motor yang ada di sampingnya. Itu bukan beban berat gitu. Tinggal beresin sedikit dan dia akan parkir di rule yang benar. Dia akan di rule line yang benarnya. Itu kalau kita melihat secara dari atas karena kita tahu ya. Makanya kita perlu body di dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu body? Perlu teman-teman kita yang mengingatkan, lu salah, ya kan? Karena kesalahan itu nggak kita kelihatan. Padahal kesalahannya kecil kan, cuman hanya gerobak sama motor, enteng banget. Tapi orang betapa seringnya kita jatuh di dalam kesalahan yang kecil. Nggak apa-apalah, scroll sedikit, ya kan? Nggak apa-apalah, toh gua udah kuat iman, ya kan? Scroll-scroll sedikit lah, lewat-lewat kayak gitulah, ya kan? Nantang-nantang gitu kan. Kebanyakan dari kita emang jatuhnya dari hal yang kecil. Nanti lama-lama jadi lubang yang besar, ya mungkin dari kayak tadi ya. Orang tersebut tidak melihat gitu. Jadi saya melihatnya di sini adalah satu buah integritas dan kita harus punya body di dalam partner kita dalam apapun juga tuh kita harus ada body. Buat apa? Agar kita bisa melihat gitu. Kesalahan kita tuh ada yang negur. Mon, lo salah tadi kemarin tadi kayak gini. Oh ya, ya karena nggak kelihatan. Karena ada blind spotnya itu kan. Kita nggak kelihatan di situ. Ya puji Tuhan, ya kemarin juga kan akhirnya kita bisa belajar banyak di VMP ini. Ya, itu sih yang bisa saya ambil dari firman Tuhan yang Bro Ivan berikan gitu. Thank you, Bro. Gitu. Ya. Yuk, lanjut. Wah, nih udah lepas infus nih, Pastor nih. Hmm. Oh, belum. Masih kirain udah lepas infus. Udah seger dah. Yuk, next siapa yang mau lanjut tentang firman Tuhan ini? Yuk, yuk Pak ini Pak Pres, silakan. Shalom, selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi, Pastor Yosef. Cepat sembuh ya, Pastor. Kami merindukanmu.
Selamat pagi semua sahabat, saudara, dan para seniorku yang kukasihi. Jika mobil adalah kehidupan kita dan pengemudi itu adalah apa tadi otak kita ya Pak Irfan ya? Ya, betul, Pak. Pikiran 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 kita, Pak. pikiran kita. Saya rasa judul hari ini bukan salah parkir ya, mungkin salah arah. Kita lebih banyak salah arah dan kebanyakan ketika kita salah arah kita menuju satu tempat yang asing atau yang kita tidak tahu tujuan arah jalannya. Nah, ketika kita salah, kebanyakan ketika kita salah, kita sok tahu nanya orang, orang yang kasih tahu juga salah. Pernah gak sih kita nanya orang tapi dia kasih tahu jalannya yang salah gitu loh. Wah, kacau nih. Contohnya ke puncak lah ya, jalan alternatif ditunjukin ke arah ini, arah itu, salah kita makin parah. Aduh, kacau. Nah, kenapa nggak kita download Google Map aja? Download Google Map kita bisa. Waktu saya pernah jadi driver ya, saya pernah jadi ojek online juga, tapi yang mobil ya. Saya belajar membaca Google Map. Sekarang saya nggak pernah nanya orang lagi loh. Saya kalau satu jalan yang saya tidak tahu, saya tinggal buka Google Map, saya pelajari arahnya, pelajari lewat mana. Saya nggak pernah nyasar lagi. Kemanapun saya pergi, saya pasti tahu arahnya. Itulah kenapa hidup kita butuh tuntunan Roh Kudus ya. Ketika kita tidak menempuh satu kehidupan yang baru, yang asing, yang tidak kita tahu arah tujuannya, tapi ketika kita menyerahkan semuanya kepada Roh Kudus sebagai Google Map kita, kalau ibarat mobil, maka jangan takut salah. Kita pasti akan berlabuh ke tempat yang benar. Jika tempat parkir ada tempat kita untuk berlabuh, maka bersama Roh Kudus kita akan menempuh jalan berlabuh di tempat yang pasti benar. Jika tadi halangan-halangan itu kata kata Pak Simon adalah hal yang kecil tapi kita tidak mau membereskannya, nah itu yang menjadi batu sandungan bagi kita. Seringkali hal-hal kecil itu kita abaikan, akhirnya kita melanggar sesuatu yang sudah menjadi koridornya. Kan udah ada bagiannya, kata Pak Simon tadi kan. Integritasnya tidak ada. Kenapa dia tidak mau turun dan membereskan itu sebentar, atau dia mencari tempat yang lain? Tapi kenapa dia masih tetap memarkir di zona yang salah? Nah, itu kan yang sering terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tidak berhikmat kan. Tapi ketika kita sudah ada hikmat Tuhan, Tuhan terus menuntun kita dan memberikan arahan bagi kita, tidak mungkin kita melakukan hal itu. Udah tahu salah, tapi kita tetap melakukannya. Jadi bukan kita melihat dari sisi yang lain, itu udah pasti salah, Pak. Dari kiri, kanan, samping, belakang itu salah, Pak. Udah pasti salah itu. Bukan ada kalau kita bilang oh ternyata ada gerobak di kirinya, ada motor di kanannya, berarti dia cari pembenaran itu. Dia cari pembenaran. Seharusnya dia beresin dulu atau dia cari tempat yang benar gitu kan. Banyak sekali orang parkir salah dan diderek. Saya pernah parkir salah tuh didek diderek 500.000. Aduh, nyesek saya. Ternyata tidak boleh parkir di situ, di Kelapa Gading lagi. Saya bilang, Pak, saya nggak tahu, Pak, nggak boleh parkir di sini. Lah, ya memang tidak boleh parkir. Mau nggak mau ya harus keluar 500.000 untuk keluarin mobilnya. Aduh, salah parkir memang beresiko sekali ya. Nah, kita harus tahu di mana kita harus memakai, dan yang paling penting ikutin aturan yang ada. Ketika kita tidak mau mengikuti aturan yang ada, maka kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain dan tidak akan menjadi berkat. Itu dari saya, terima kasih. Ya, memang benar ya semuanya. Kita bisa melihat dari kacamata yang berbeda gitu ngelihatnya. Oke, thank you, Pak Pres. Silakan lanjut. Izin ya, saya mau habis gini mau berbaring lagi karena punggung saya masih sakit. Oh ya, naikin aja itu ranjangnya. Belakang itu kan bisa dinaikin. Dan saya kemarin request ranjang khusus, jadi dikasih papan. Hmm. Itu jadi fungsinya dinaikkan nggak bisa. Hmm. Hmm, hmm. Justru karena dinaik turunkan itu membuat punggung saya sakit, Sir. Ya, lanjut, Pastor. Oke, kalau ya terima kasih buat Pak Irfan ya. Jadi saya mendapatkan
Eh, yang ada di benak saya ketika saya mendengarkan tadi adalah sebuah keputusan. Hidup ini penuh dengan yang namanya keputusan. Kalau sisi saya tadi, benar saya setuju dengan mobil Porsche tadi, bahwa dia tidak berakal budi. Ya, kenapa? Karena sorry to say, menurut saya nggak level. Ya. Ini belak-belakan ngomongnya. Sebelah itu tuh gerobak. Kalau gerobak salah, kenapa mobil mewah ikut-ikutan salah? Ya, jadi kalau saya melihat posisi tadi, sebenarnya motor diomong salah ya nggak terlalu, tapi yang memang karena gerobaknya. Kalau saya akan turun, singkirkan gerobaknya, agak minggir, saya parkir dengan benar. Ya, itu jadi itu saya mengambilnya sebuah keputusan. Kembali di 1 Korintus 15 ayat 33 ya, yang berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita di mall juga sering ya. Kadang-kadang parkir model begitu saya akan minggir cari yang lain. Agak jauh dikit nggak apa-apa lah. Gitu. Tapi kalau sudah mulai ngawur-ngawur parkirnya gitu sudah males gitu kan. Karena risikonya nanti di kita gitu. Misalnya dia terlalu kiri atau terlalu kanan terus kita paksakan masuk. Nanti ketika dia mau keluar akan kena di bodi mobil kita juga tuh. Gitu. Merugikan kita juga. Jadi itu yang saya ambil hikmahnya dari renungan pagi ini bahwa setiap hari kita harus mengambil yang namanya sebuah keputusan. Ya. Dengan melihat keadaan dan tanpa menyalahkan keadaan. Ya. Selama kita menyalahkan keadaan kita, maka akan ada selalu pembenaran ketika kita melakukan kesalahan. Dan ini nggak boleh, gitu. Salah satunya yang Amsal tuh bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu kan sama. Kita yang harus menjaga hati kita, bukan orang lain. Selama kita terpengaruh karena tersinggung dengan si A, karena orang itu melakukan kesalahan, karena orang itu melakukan hal-hal yang buruk, kita sakit hati, maka salahnya tetap di kita. Karena kita yang tidak bisa jaga hati kita, bukan orang lain yang salah. Sama seperti itu. Jadi semua itu adalah keputusan dalam hidup kita. Ayo ambil keputusan yang tepat dalam setiap lini yang ada. Ya, kita di dunia marketplace masing-masing, ya kita di dalam dunia pelayanan gereja masing-masing. Setiap hari kita harus buat yang namanya keputusan. Ya termasuk ketika hari ini saya pun praktek semua. Saya di sini dikasih kesempatan 5 hari ada di sini. Itu aduh luar biasa. Pertama kali klaim, belum pernah klaim asuransi, diizinkan untuk 5 hari di sini, gitu kan. Kenapa saya ngomong diizinkan? Karena dari awal saya sudah dapat banyak hikmat. Gitu. Yang pertama, sehebat-hebatnya manusia, sekaya-kayanya manusia, sepintar-pintarnya manusia. Cuma dikasih mumet aja kepalanya, hilang semua. Tidak ada artinya, langsung tumbang gitu ya. Bukan tumbang dalam roh gitu ya, tapi ya sudah tidak berdaya. Jadi tidak ada yang disombongkan. Ya. Jadi janganlah kita yang lagi sehat ini terus semena-mena ya, terus marah-marah, yang hobinya marah mungkin. Janganlah. Sama Tuhan dikasih pusing aja loh. Udah selesai semua. Terus yang kedua, prakteknya. Praktek renungan salib bahwa saya sudah disembuhkan. Bilur Yesus sudah menyembuhkan. Itu praktek. Ketika kemarin ada hasil MRI saya yang kurang bagus, ya. Saya pun semalam-malam, enggak apa-apa, saya tidak bisa tidur. Tapi ketika saya tidak bisa tidur pun itu juga keputusan. Apa? Saya tidak mengeluh. Apa? Saya pakai kesempatan buka mata saya itu dengan apa? Memperkatakan firman. Organ tubuhku semua normal. Pembuluh darahku semua normal. Terus ngomong sampai ketiduran lagi. Jadi sekali lagi, semua itu adalah keputusan-keputusan, mau keputusan kecil, keputusan besar. Ayo ambil keputusan yang benar. Jangan keadaan itu mempengaruhi kita. Ya.
Jadi makanya saya suka batasi ya. Kalau ada orang tanya gimana hasil MRI, saya nggak mau, bukan nggak mau apa, saya nggak mau mengulangi terus gitu ya. Ngerti ya? Keadaan yang diomongkan dokter ini kalau saya ulangi terus itu nanti akan diserap tubuh saya nggak mau. Tapi saya lebih percaya kalau Tuhan masih pakai hidup saya, berarti ada solusi. Tuhan menyediakan jalan keluar, kan gitu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepada aku. Dan kalaupun itu terjadi, katakan Allah itu setia, ya kan? Kenapa? Ketika kita diberi pencobaan, ada disediakan sudah ada jalan keluar. Nah, itu keyakinan yang harus kita punya. Dan saya pun tahu ketika saya harus melewati semuanya ini, nanti ada kesaksian. Gitu. Apa? Belum tahu. Ya, Tuhan berkati semua ya. Ya, benar ya, kita udah menerima semuanya, kita harus praktek. Ujung-ujungnya praktek. Firman Tuhan tuh kalau cuma hanya dibaca, cuma direnungin, nggak dipraktekkan, ya sama aja bohong. Jadi semuanya emang harus praktek, berani mempraktekkan. Hmm. Dan perkataan yang positif, ucapan yang membangun, itu saya percaya banget bahwa itu akan membangun jiwa kita. Hmm. Makanya setiap pagi harus perkatain semua yang baik dari firman Tuhan, semua yang baik, ya kan? Harus perkatain dari mulut dan lidah kita. Ya, oke. Speed recovery, Mas Bro Pastor, biar kita gas lagi, ya. Sip, mantap. Yuk, lanjut. Siapa? Indra? Yuk, lagi makan ya, Indra? Oh enggak, Enggak, kirain lagi makan. lagi ngecharge. Ya, pagi semua. Kalau Pagi. saya sih tadi dari salah parkirnya tadi memang ada sedikit maksudnya input yang beda ya. Jadi kalau buat saya itu kan apa eh, kadang-kadang tuh kayak gerobak si motor itu tuh sebenarnya bagi saya sih kemungkinan adalah suatu yang state of mind kita. Jadi mungkin didikan dari kecil atau karakter kita, sesuatu yang udah terbiasa jadi membuat kita itu salah meletakkan keputusan atau salah apa ya, salah pola pikir gitu loh, salah pola pandang kita. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh kadang memang nyata ada, dan kadang-kadang kita sulit mengenalinya gitu loh. Nah itu yang jadi masalah kalau kita udah sulit mengenalinya gitu. Makanya semua itu tetap kita harus apa ya, berlatih terus, belajar terus untuk mengenali hal-hal itu dalam diri kita. Mungkin yang utama pastinya lewat firman ya, firman, terus juga banyak belajar, banyak membaca. Itu tentunya nanti bakal jadi suatu efek yang baik buat kita untuk mengenali diri kita sendiri maupun keadaan di lingkungan kita gitu loh. Karena kadang-kadang kita kan secara nggak sadar gitu loh, unconscious itu justru yang paling berbahaya. Misalnya kayak kita boleh bilang ah apa Firman misalnya sabar gitu ya, sesimpel itu aja, sabar gitu. Di jalan tiba-tiba ada yang nyerempet. Kalau nyerempet masih mending, kalau dia malah resek gitu kan, automatically itu unconscious kita nanti langsung keluar biasanya gitu loh. Nah itu respon-respon gitu tuh memang bisa dilatih, tapi ya butuh waktu, dan memang sesuatu yang sudah istilahnya sudah berakar dalam diri kita itu, kalau yang nggak baik tetap harus dicabut dan diganti dengan yang baik dari Tuhan. Itu sih dari saya. Thank you. Ya, memang otak ini, pikiran ini semuanya dari hati sih sebenarnya ya. Jadi ya tetap dilatih semuanya ya kan. Pengen sabar ya tetap harus, ujiannya ya banyak. Sama seperti saya kan, pengen sabar, pengen lemah lembut. Seperti teman-teman di sini ya kan, perkataannya lemah lembut ya kan, semuanya itu kan perbuatan yang baik gitu kan. Kalau saya dibalik gitu kan, pergaulan yang baik. Makanya kalau
Masa sih saya bergaul sama orang-orang baik, sayanya nggak kecipratan baik gitu kan. Hmm. Saya mengatakan itu bukan. Jadi banyak sekali contoh-contoh di sini yang harus saya benar-benar tiru habis gitu kan. Di dalam tindakan, di dalam perkataan. Terus saya belajar banyak dari rekan-rekan di sini gitu kan. Hmm. Ambil semua gitu. Ya, thank you. Indra. Bro Hoki, Ya, shalom. Pagi. ya, salam bro. Nah, kalau saya di sini Bandung, dapat, Jakarta bro. yuk, Jakarta, Di di Bandung. Bandung, ya. Iya, jalan-jalan ya. Kalau yang saya di sini dapat bagus sekali dari Pak Irfan ya. Salah pikir. Kalau saya di sini memang saya hobi main catur. Jadi memang harus bisa menganalisa lebih dalam ya. Kayak tadi contoh mengenai mobil tadi. Saya jangan-jangan gitu ya. Kalau seandainya gitu, saya lagi mengandai-ngandaikan. Di posisi tadi ada Tuhan Yesus. Di dalam satu rumah tadi ya. Dan orang itu begitu parkir langsung set sembarangan parkir. Dan di saat itu saya sedang berada dekat Tuhan Yesus. Mungkin saya akan ngomong, itu parkir yang benar dulu dong. Yang seperti gitu. Tapi yang cilakanya, yang cilaka nih, yang cilaka. Tuhan Yesus malah ngebiarin. Malah menyambut. Wah ini gawat nih. Tuhan, nggak tahu aturan ya Tuhan. Itu lihat tuh yang parkir sembarangan gitu. Kok malah itu sambut gitu. Ini Tuhan ngomong, tar dulu. Ini orang yang benar-benar merespon luar biasa sama saya dibanding kamu yang tadi datang-datang biasa-biasa aja gitu. Saya tiba-tiba kebayangnya seperti gitu. Oh, berarti menilai itu harus cukup dalam ya gitu. Karena gara-gara sebuah garis itu, jadi kita bisa mengatakan kami itu salah gitu. Sama ketika seorang murid-muridnya itu kan lagi makan sembarangan, ditegur, guru kamu nggak tahu ini tuh hari apa hari Sabat tuh nggak tahu tuh nggak boleh harus cuci tangan dulu katanya. Kok sembarangan gitu sih nggak tahu aturan segala macam itu. Tapi Tuhannya kok malah kamu nggak tahu ya katanya. Malah negur gitu. Itu beberapa kali kejadian segitu. Oh, salah salah parkir nih, salah pikir nih, bahaya nih. Perempuan berdosa kucuk 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 datang, tiba-tiba pecahin itu, tiba-tiba cuci apa kakinya Tuhan Yesus dengan rambutnya gitu. Loh, orang-orang Farisi kan orang-orang terpelajar gitu, orang-orang yang hebat gitu sampai detik hari ini juga. Dia bisa tegur gitu karena dia punya aturan yang jelas. Tapi Tuhan Yesus malah kamu ini lihat memperingati saya gitu. Kamu dari tadi juga nggak seperti gini responnya. Wow, saya bilang tuh. Iya ya, ya bilang seperti itu. Nah itu yang saya dapat tadi ya. Saya berpikir yang berbeda. Yang kedua ini gini, kita seberapa dalam kita mengenal Tuhan, mengerti tadi kan ya. Bagi Tuhan gampang, tadi kan dari Pak Irfan saya diingetin, bagi Tuhan gampang bikin yang namanya itu mujizat tuh gitu. Tapi gara-gara salah gitu, apa gara-gara kitanya nggak bisa benar, atau nggak bisa gimana ya, nggak bisa melihat Tuhan dengan benar ya, akhirnya kita berusaha dengan kekuatan sendiri terus, dengan kekuatan sendiri terus. Dan nggak bisa masuk gitu dengan kehendaknya Tuhan bawa sampai ke padang gurun bawa ke sana penderitaan nggak bisa terima gitu padahal itu semua Tuhan ada maksud ada rencana gitu di dalam tengah apapun juga ya di dalam situasi apapun juga gitu yang penting kita mau balik arah mengikuti percaya dengan Tuhan ujung-ujungnya ya iman iman. Seberapa besar kita berani percaya dengan iman walaupun gitu. Walaupun mengalami itu. Walaupun ya itu iman tetap percaya. Walaupun apa sampai disalib juga ya walaupun gitu. Tetap percaya bahwa Tuhan itu ada satu kebaikan gitu. Itu yang iman yang benar-benar ya saya lihat ini wah iya benar ya. Hati kita berarti banyak berurusan sama hati kita. Bagi mujizat sih bagi Tuhan terlalu terlalu mudah, tapi membereskan hati kita ini gitu. Kan kita diberikan free will ya. Seberapa dalam kita mempercayai eh, kehidupan kita di dalam tangannya Tuhan. Itu yang saya dapat. Makasih Pak. Tuhan berkati. Ya, ini analisanya dalam kalau orang. Tapi jidatnya nggak licin gede ya, bro. Lu pemain catur biasanya licin. Harusnya kayak Lukas. Di sini botak nih, di belakang. Tuh, Lukas gede tuh. Bener, bener ya. Orang kalau main catur tuh emang luar biasa. Itu dari start aja udah dipikirin mau kayak gimana tuh bener-bener luar biasa. Ini ngamatin sebuah line aja bisa sampai ke dalamnya sampai tentang Tuhan Yesus luar biasa ya pengamatannya. Emang benar-benar pengamat sejati. Analis ini benar-benar analis ini benar-benar luar biasa ini.
punya sahabat, punya satu orang analis yang luar biasa lagi nih. Nanti kalau ada butuh apa-apa analis, berarti serahin sama Bro Hoki. Dia bisa melihatnya lebih luas gitu kan. Jangan saya. Kalau saya tabrak langsung. Thank you, Bro. Gitu. Ya. Oke. Eh, Lanjutnya, yuk. Bro Abraham, lagi lari. Atau Bro Lukas? Yuk, silakan. Ya, oke. Gue dulu deh. Sorry ini laptop saya lagi ngehang nih, makanya gue naik ke atas mau ngerekamnya sama. Jadi kalau ini firman Tuhan dari Pak Irfan ini bagus banget di hari ini ya. Emang tiap hari kita mendapat yang baru di hari ini bagus banget ya. Saya hanya mau cerita aja gini loh, bro ya semuanya. Mungkin si Indra sih mungkin kurang lebih tahu ya. Jadi dulu ya mulai saya buka perusahaan tahun 2008 itu tuh ya mulai sebenarnya saya kan mulai bagus lah ada duit ada jaya itu. Cuman saya berpikiran salah gitu loh. Tadi kalau contoh kita analoginya yang kayak mobil gerobak sama motor itu, kita tuh sebenarnya bukan hanya sebagai gerobaknya dan motornya, bisa aja kebalikan loh. Kebalikan mungkin dari kita mungkin sebagai mobilnya. Kita mobil seperti dari si analogi Pak Irfan mungkin kita di awalnya kita yang mobil parkir mobilnya yang salah, jadi motor sama parkir gerobaknya mana yang salah. Gitu kan bisa aja begitu. Jadi bukan malah mobilnya itu yang salah gara-gara gerobak gitu kan ya. Nah, saya mau contoh gini. Dulu waktu saya punya banyak duit ya. Jadi waktu saya jaya dapat proyek banyak tuh. Ini mungkin saya menganalisa tapi menganalisa yang salah gitu loh. Jadi gue tahu kan itu kan semua banyak pegawai dan itu cowok semua gitu loh. Cowok semua. Jadi gue tuh tahu kan. Oh yang ini nih sukanya mabuk. Oh yang ini sukanya judi. Oh yang ini sukanya cewek gitu. Itu gue menggunakan hal tersebut itu jadi kelemahan mereka gitu loh. Jujur gitu loh. Jadi dia sukanya malah jujur gue sempat di kantor tuh ada orang malah bawa apa namanya apa yang diisep tuh apa namanya ganja di ganja lagi di kantor gila gak ininya si itu jadi eh, apa ya jadi waktu itu yang suka minum ya dah yuk gue ajak minum apa semuanya jujur gue nggak aduh yang suka cewek yuk gue ajak pijit lah gue ajak ke kalau orang Jakarta mungkin tahu lah yang tempat-tempat itu yang ke travel ke ini gue ajak begitu oh yang suka judi apa yang suka judi gue ajak yuk kita main bola yuk judi online gitu nah itu jujur justru gue menggunakan hal tersebut itu menjadi eh, hal-hal yang jadi tujuannya apa ya tau lah tujuannya mungkin ya gue baik-baikin lu biar lu bisa ini ke gue dengan kondisi kelemahan lu apa gitu loh jadi yang suka judi gue ajak judi yang suka mabuk gue ajak mabuk yang suka cewek gue ajak cewek ya kan yang suka apa itu gue ajak udah lu ya udah, lu kalau mau sono tapi jangan di sini lah di kantor masih ngisep ganja gitu gila cuman ya udah tapi lain kisah sekali doang kalau tuh bisa nggak mau ya tapi kalau mau kisah nggak mau gitu loh nah tapi ternyata setelah berjalannya waktu itu salah gitu kan jadi gue malah jadi dihancurin dan malah ternyata mungkin di awal bener gitu kan cuman tujuan gue menganalisa begitu gitu kan jadi menggunakan hal yang salah untuk pembenaran kita gitu kan ya eh, apa nah, hal tersebut terus akhirnya saya hancur ini ya itu saya udah benar udah hancur saya malah benar-benar udah habis ya gitu dan saya sudah hati memang benar udah mau rencana mau menghabisi diri gitu kan ya ya beruntung dan tadi itu beruntung loh itu sangat memang beruntung kenapa kakak saya cici saya kan kenal juga sama Indra ya itu kan orang kaya gitu bang dia ikut asmen ikut VMC itu kan juga kebetulan dia nggak punya utang dia hanya ngomong Pastor Doni boleh nggak saya jadi asmen artinya dia tidak ada kepentingan di situ gitu loh jadi dia bisa ikut sana ke divisi saya pun ya bersyukur gitu kan dan dia sudah berkali-kali kali-kali minta saya ikut gitu kan ya dan yang benar-benar mungkin bukan bukan klimaks ya tapi yang anehnya gitu gue cuma butuh 19 juta dia nggak ngasih saya sepeser pun loh mau 1.000 perak tuh nggak dikasih gitu loh itu pun jadi mungkin dia memang bener dah lu gue cemplung di sini deh nah tapi teman-teman lihat ya begitu saya nyemplung di sini ya itu tadi mungkin saya begitu salah parkir saya menemukan benar-benar hikmat Tuhan dan sampai sekarang pun saya udah bisa perubahan ya banyak lah gitu jadi ya tadi mungkin dengan salah parkir yang dulu itu kita bisa membenarkan diri. Jadi dulu kita itu cuma pesan aja, kita jangan menggunakan hal yang karena dulu saya nggak ada berpikiran firman, bodo amat lu suka cewek, ayo gajak cewek, gitu, lu suka judi, ayo gajak judi, kan itu tapi kan itu kan sebenarnya cara kita untuk pembenaran diri gitu kan. Tapi ternyata di belakang layar
tadi kan si Pak Irfan juga ngomong ya, nanti ujung-ujungnya akan hancur, itu kan di depan mungkin kelihatan benar, tapi di ujung kan hancur, kan gitu. Itu aja sih, itu pengalaman saya pribadi. Saya benar-benar dulu menggunakan saya cara yang salah untuk pembenaran saya, gitu sih. Tapi sekarang ya bersyukur saya udah bisa mulai berubah di sisi saya dulu, gitu. Jadi kita harus menggunakan hal yang benar untuk yang benar. Jadi untuk sabar, lebih sabar, berpikir dulu sebelum melakukan. Itu saya udah banyak dan tidak merasa kesepian seperti tadi Pak Irfan ngomong itu ya. Itu saya rasakan benar gitu loh. Ya, itu terima kasih Pak. Ya, memang semua tuh emang harus balik lagi ya, menang di dalam dulu baru bisa menang di luar. Selama kita nggak bisa menang di dalam, di luarnya akan bagaimanapun juga akhirnya jadi kepahitan seperti tadi Bro Ivan bilang. Kepala cabang sebelumnya pendeta gitu kan, dia belum menang di dalam, ya kan. Tapi dia ya mungkin menang di luar tapi tidak menjadi berkat gitu kan, tidak bisa melihat ada kasih atau kayak gimana karena di dalamnya dia belum menang. Ini hanya 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 menilai ya. Kita tapi nggak tahu selebihnya gimana ya. Bagaimana ex kepala cabangnya Irfan itu gimana ya, kita nggak pernah tahu. Ya, oke. Lanjut. Siapa nih? Abraham lagi lari. Ayo Bro Freddy. Pagi-pagi, Pagi. ya. Tadi yang saya dapat itu dari Pak Irfan itu tentang parkir ya. Semua orang bisa salah parkir, semua orang juga pernah melakukannya. Tapi salah parkir itu bukan akhir dari segalanya. Yang penting itu adalah respon hati kita dan belajar. Dan biasanya akan ada ini ya, akan ada ada ujian lagi. Apakah kita salah parkir terus? Apakah kita mengulangi kesalahan yang sama atau dosa yang sama? Ada orang yang cepat berubah, tapi ada juga yang terjatuh lagi dalam hal yang sama. Dan tadi yang kena juga itu dari sharing yang diberikan dari Ko Hoki, bagaimana eh, respon kita, respon hati kita kepada Tuhan. Udah benar belum? Tuhan itu bisa mengubah segalanya, tapi kita udah benar belum respon hatinya? Ya, kembali lagi ke hati ya, diuji di hati. Ya, yang penting tetap belajar dari kesalahan, tetap semangat, dan ya tetap itu aja sih. Dengan dari teman-teman yang baik, kita bisa dikoreksi. Itu yang saya dapat pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, thank you bro. Ya, tinggal Abraham, bisa? Shalom, shalom, selamat pagi. Ya, pagi. Ya, salah parkir. Ya, sharing ya kalau saya merasa sangat bersyukur ya. Banyak-banyak bersyukur buat kebaikan Tuhan, apapun situasinya. Bersyukur sudah belajar untuk kebal terhadap setiap masalah ya. Kalau mau cerita kesaksian, banyak banyak hal lah yang harus saya selesaikan. Perpajakan, hutang piutang, eh, perizinan, kepolisian, seperti itu. Tapi bersyukur ya dengan berbagai macam hal tersebut, rasanya dicubit-cubit, dicowel, dikasih api-api di tubuh ini sudah cukup mampu untuk menahan hal-hal tersebut. Jadi terus bisa bersyukur dengan kondisi apapun itu. Situasi-situasi yang sudah bisa diselesaikan oleh Tuhan ataupun yang masih berjalan, tetap belajar untuk tersenyum.
bersyukur karena sudah terlalu banyak pengalaman saya bersama Tuhan, saya ditolong berkali-kali, berkali-kali dan berkali-kali. Jadi rasanya belajar kekhawatiran tetap ada, tetapi belajar begitu khawatir selesai. Begitu khawatir selesai dengan iman dan masalah itu terurai dengan baik seperti itu. Saya tetap bisa family time dengan keluarga, saya tetap bisa beribadah, saya tetap bisa tersenyum meskipun masalah itu masih ada. Seperti itu. Jadi saya belajar untuk terbiasa dengan kondisinya baik atau belum baik pun. Saya bukan ngomong tidak baik ya, tetapi misalnya belum baik pun, uh, belajar untuk terus bersyukur. Karena sudah terlalu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Jadi kalau sekarang ditolong, besok ditolong. Lusa ditolong, tahun depan ditolong. Ditolong terus Tuhan tiap hari. Karena pertolongan Tuhan itu sudah menjadi hak saya dan hak kita semua sebagai anak-anak Allah. Jadi tetap tidak boleh khawatir. Demikian Pak Simon, terima kasih. Ya, semua tentang kekhawatiran emang menjadi selalu menjadi urusan kita ya. Jadi perjuangan kita. Jadi emang bener lah semuanya kita lolos dari ujian satu pasti naik kelas lagi, ujian lagi gitu aja tiap sampai nanti Tuhan panggil ya gitu. Oke, terima kasih banyak semuanya firman Tuhannya. Masih ada Randy. Ada Randy, Masih ada Ren. Randy sama Heru. Heru Oh jangan iya, lupa Ru. Bos. Ayo, lupa tuh. Ada dua. Ayo, Ru. Diam Ya, aja. Masih iya jalan, diam. masih jalan. Pak Heru Oke, aja, oke, Pak Ya, Ren. Heru, Pak Heru. terus. Yuk, yuk, Ya, yuk. ya, salah parkir ya. Aku ya berpikir sih. Eh, untuk logistik, saya kan kerjanya kadang di logistik proyek. Ya, semua serabutan sih. Semua harus saya dikerjain. Kayak pimpinan suruh ya aku harus kerjain. Buka pintu gerbang mobil untuk keluarnya bos ya juga saya keluarin. Saya kerjain gitu loh. Walaupun ada pembantunya, ada siapapun, ya siapapun yang agak slow itu harus dikerjain. Tapi kadang kembali lagi sih saat keputusan logistik di proyek itu kan eh, dari orang proyek ngabarin ke saya order lewat by phone aja. Untuk barang dikirimnya apa, saya tuh tidak tahu. Hanya tahu tulisan nota aja. Kadang eh, apa ya kalau disalahkan sama pimpinan, bisanya hanya menerima. Kadang eh, ya kamu pimpinan kemarin Aftunur itu kan kok bisa banyak men di proyek. Kan bisa dilihat, dihitung. Bagaimana cara ngitung? Caranya pemakaiannya berapa? eh, Pakai skala berapa-berapa aja tidak tahu. Terus harganya cari yang murah. Cari yang murah, ada yang murah. Itu harus cash dan ribet. Ngambil sendiri atau bagaimana. Pakainya drum. Nah, kadang itu mau mengambil keputusan yang tepat pun kadang juga salah bagi orang lapangan, orang yang tahu harganya gitu loh. Ya tapi ya tetap aku sih misalnya hanya karena pegawai ya menerima usulan-usulannya dulu. Bahkan cari di online-online harus disuruh cari online-online. Nah, cari online tuh barangnya apa, yang dibutuhkan proyek apa, cari yang lebih murah. Kayak stamper di toko harganya 13 juta, di online ada yang 6 juta sekian. Teranya mesinnya sama, ternyata barang yang dikirim beda. Tapi kadang ya seperti itulah. Kalau kadang salah parkir, ya banyak salah parkirnya karena pegawai hanya ngikuti apa yang pimpinan usul-usulan gitu. Cuman ya kembali lagi sih, bagaimana kita merespon yang benar. Itu aja sih. Hmm. Ya, kalau misalkan menjadi masalah pegawai itu emang satu ya emang udah harus taat ya sama pemimpin. Nomor number one, pemimpin selalu benar. Kedua, jikalau pemimpin salah, lihat nomor satu. Ya betul tuh kok. Ya, karena kita kerja di dunia, masih di dunia ya. Kalau misalkan kita pengen bebas, kita usaha sendiri, kecil-kecilan kita usaha sendiri. Jadi raja kecil.
ya kan? Karena perbedaan pandangan dari sudut nantinya akan melihat dari sudut karyawan ngelihatnya begini, tapi dari sudut pemimpin kita bisa melihatnya berbeda lagi gitu. Jadi harus ya ya harus belajar belajar gitu kan. Tapi intinya kalau misalkan kita udah tidak sesuai kerja di satu tempat itu, kita udah merasa tertekan, merasa stres, ya udah kita putuskan, beresin, kita usaha sendiri, ya. Dan kita harus belajar. Nah, nah, mungkin dengan kita belajar sendiri, dan usaha sendiri, malah peluang-peluang yang lebih besar malah akan tercipta dan terlaksana. Tanpa harus ya, tanpa harus mengandalkan hidup kita ke orang lain. Ya. Kalau emang kita punya keahlian, kita punya skill, why not kita coba? Hmm, Doa aja, dagang kek. Sekarang kan banyak sekali istilah kasarnya yang bisa dagang-dagang dengan luar biasa gitu. Kemarin saya ngelihat aja orang tukang rujak aja luar biasa ya. Yang di Bogor tuh ya, yang di Cimahi tuh. Dagang rujak buah, itu sampai ngantrinya luar biasa. Dia buah-buahnya. Akhirnya saya ngeliat gitu kan buah-buah, jual buah-buahan doang. Tapi liatin orang yang ngantrinya, luar biasa banget. Ya, mungkin nggak tahu nih, Randy bisa sharing apa nggak nih? Masih di jalan. Ren, masih di jalan Ren ya? Mau kita tunggu atau bagaimana? Mungkin dia juga ribet kali kalau suruh ini apa suruh sharing, mendingan udah ini ya. Dia bisa, itu dia bisa text message tuh skip aja katanya. Bisa text. Naik motor bisa text. Iya, iya, iya. Ya, jadi pagi ini kesimpulannya salah parkir itu balik lagi tergantung dengan integritas kita ya. Lain yang diberikan itu adalah peraturan. Aturan itu harus kita ikuti, jangan kita langgar. Nah, itu aturannya. Karena kita punya aturan firman Tuhan, ya kan ada 10 perintah Tuhan, ada apa, ikutin aturannya, jangan dilanggar. Jika ada yang melanggar, kita tahu, kita bisa tolong, ya kita tolong. Helpful. Kita menjadi orang yang gampang memberi dan gampang menolong seseorang. Dan berkat pun pasti akan menimpa sama kita gitu. Dan ilmu tabur tua itu akan selalu ada. Kesalahan kecil akan menyeret kita ke kesalahan besar. Itu yang harus kita ingat. Jadi jangan berkompromi dengan dosa, jangan berkompromi dengan kesalahan. Gitu. Terima kasih, Bro Irfan, semuanya gitu untuk firman Tuhan, sharing firman Tuhannya. Ada yang mau Gitu. pimpin doa? Ayo, Ada ada satu ayat untuk melengkapi aja ayo Efesus silakan, Bro. 5, 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tahu kehidupan kita sekarang banyak yang tidak baik kiri dan kanan, seperti tadi gerobak dan motor itu. Dan mari kita perhatikan hidup kita dengan seksama, bagaimana kita hidup dan tetaplah menjadi orang yang arif dan yang bijaksana dan jangan seperti orang bebal untuk melengkapi saja. Terima kasih, Pak. Mantap. Kata-kata Yang lo penutup yang luar biasa. gerobaknya sama motornya dikatakan orang nggak baik. Itu lagi cari duit mereka. Saya nggak bilang tidak baik. Itu menjadi batu sandungan kalau kita tidak mau membereskan. Tapi kita membiarkan dan membenarkan kan tidak bagus juga. Ya, setuju. Setuju banget. Setuju banget. Ada saya menganalogikannya ada teman kita yang salah, tapi kita membiarkan. Dan itu tadi, level kita, mobilnya Porsche, tapi kita selevel dengan gerobak.
itu benar-benar nggak level banget gitu. Hmm. Jadi benar-benar bagi saya ini orang yang berada ini benar-benar bebal gitu. Dia egois banget. Sebenarnya dia bisa turun, cuman keluar keluar tenaga sedikit, beresin, simpen gerobaknya pada line yang benar gitu. Udah, dia parkir akan benar. Dan dia di mata orang lain pun dia akan tetap benar karena dia parkirnya benar. Gitu. Dia tidak akan menjadi dipersalahkan. Jadi benar ya, hanya cuma gara-gara line aja. Ya, kita bisa banyak belajar. Hmm. Oke, terima kasih. Ada yang mau berdoa penutup? Ya, oke, yuk, kita berdoa ya. Ya, nanti Pastor Yosep yang akan tutup dalam doa berkat ya. Ya, terima kasih Tuhan atas sharing firman dari Pak Irfan hari ini. Sangat memberkati kami semua mengenai salah parkir ya. Semoga kami yang awalnya salah parkir bisa berhikmat, bisa mendapatkan berkat-Mu, bisa berpikir dan bisa berubah, mentransformasi diri agar kita bisa bertobat dan Tuhan membetulkan jalan kita. Terima kasih Tuhan atas karunia yang Kau berikan sini, mendapatkan komunitas yang benar. Dengan komunitas yang benar ini, kami bisa berjalan dengan yang dengan benar juga. Berkati kami semua Tuhan, agar kami bisa mendapatkan perubahan yang sangat di dalam eh, jalan Tuhan. Bisa menjalankan perintah-perintah-Mu dengan baik dan menikmatin firman untuk agar kita bisa menjalani sebagai pelakunya. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan Pastor Rizal. Mari, saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Beruntung kita jadi saluran berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Iman kita terus bertumbuh. Keluarga besar kita diselamatkan. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat yang berkata, Amin. Amin. Thank you, Pastor. Amin. Speed Thank you, recovery ya, Pastor. Pastor. Cosimo, thank Terima you. kasih Pak Pastor, cepat Lukas, sembuh. Yuk, Abraham, Berapa? Mardi, Pak Terima thank Loki, you kasih Bang, semuanya. Freddy, Bro Mardi, semuanya. Indra, Pak Pak Heru, Selamat Andi, hari Abraham. Minggu, berkati semua. selamat beribadah. Ya. God bless. Happy Sunday semuanya.